Pemirsa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah mengeluarkan himbauan kepada warga untuk menggelar sholat Idul Fitri dan juga khutbah di rumah masing-masing. Hal tersebut sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tata cara ibadah sholat Idul Fitri di rumah, kami telah tersambung dengan Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini masyarakat mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa saja sebenarnya syarat, kemudian juga bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Ya, jadi MUI Jawa Tengah sudah mengeluarkan tausiah ya. Tausiah nomor 4 tahun 2020. Isinya sudah disampaikan tadi, yaitu berhubung COVID penyebarannya masih cukup tinggi dan itu akan menyebabkan membahayakan kalau terjadi kerumunan, penyebarannya perlu diputus. Maka MUI mengeluarkan tausiah nomor 420 itu isinya ngajak kepada kita agar kita menjauhi kerumunan dulu. Artinya dengan sholat id di rumah. Nah, sholat di rumah itu bisa dilakukan kalau sendirian ya tidak pakai khutbah gitu. Kalau lebih dari satu orang, nah silahkan ada khutbahnya gitu. Jadi bisa kita melakukan khutbah, bapaknya jadi imam, anaknya yang sudah dewasa nanti jadi khotib. Atau bapaknya ngerangkep khotib sekaligus jadi imam. Atau anaknya yang jadi imam, bapaknya khotib atau anaknya dua-duanya. Kalau anaknya laki-laki dewasa. Jadi gampang sekali dan MUI sudah mengeluarkan contohnya bahkan saya keluarkan yang itu mudah semua orang bisa itu karena itu disusun dengan cara gampang dan sholatnya kira-kira 5 menit selesai dan khutbahnya kira-kira 7 menit selesai. Bisa disingkat lagi kalau mau, artinya singkat sekali. Kalau orang biasa biasanya membacanya surat yang panjang-panjang. Jadi pertama kita niat dulu usolli sunatan Idul Fitri. Kalau tidak bisa ya bahasa Indonesia. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat makmum lillahi ta'ala gitu. Jadi itu sangat gampang. Kalau imam ya jadi imam gitu aja. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia niatnya. Kemudian baca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram membaca Allahu Akbar 7 kali. Tetapi kalau ini lupa, karena memang sering lupa, boleh tidak apa-apa, soalnya tetap sah. Kemudian kita baca Al-Fatihah biasa kan, semua orang sudah bisa. Kemudian kalau bisa baca ayat, ya silahkan baca ayat apa saja. Inna atau inna kausar boleh. Kulullah boleh. Tapi kalau orang yang biasanya yang baca adalah apa salah itu bagus. Tetapi untuk kondisi yang kepada siapa saja ini maka baca saja Al-Fatihah dan surat-surat yang yang dapat surat orapan ya Pak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sudah boleh itu apa saja. Kemudian kita rukuk seperti sholat biasa itu rukuk berdiri i'tidal sujud duduk sujud lagi berdiri lagi. Ya itu rakaat kedua. Rakaat kedua itu kalau bisa membaca Allah Akbar 5 kali, tambahannya dari Akbar berdiri itu. Kalau tidak bisa lupa, ya sudah, tidak apa-apa, sah. Nah, kemudian sholat biasa diakhiri dengan salam, gampang sekali. Jadi itu siapa saja bisa ngimami, sholat Idul Fitri itu bisa, gampang sekali. Artinya semudah mungkin yang bisa kita lakukan begitu ya Pak Kiai. Nah kalau terkait dengan khutbah sendiri mungkin masih banyak juga yang bingung apakah isinya kemudian juga cara penyampaiannya ini juga ada panduannya apa yang harus dikhutbahkan begitu. Ada. Jadi itu panduan contoh. Kalau mau khutbahnya itu sialain ittaqullah, mari kita Allah merasakan perintahnya, melalui larangannya. Mari kita mohon agar COVID ini segera berlalu dari Indonesia. Selesai, tidak apa-apa. Nah, itu kemudian doa kemudian selesai sudah itu. Jadi gampang sekali nanti kan dibaca itu dan ini kita sudah serahkan pada Pak Gubernur
dan Pak Gubernur sudah minta untuk disebarkan pada semua bupati wali kota, dan diharapkan wali kota itu nanti menyebarkan sampai tingkat kecamatan sehingga bisa di mana juga di web Pemprov juga sudah ada di itu tuntunan itu ada gampang sekali. Nah, kalau khutbah ini itu ya biasanya assalamualaikum baca Allahu Akbar 9 kali. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian nanti khutbah kedua baca Allahu Akbar 7 kali. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Pendeknya khutbah itu baca Alhamdulillah, baca salat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, baca ittaqullah, yuk kita bertakwa kepada Allah. Kemudian tambahin nasihat apa saja, tanpa juga nasihat juga sudah cukup. Kemudian berdoa, selesai. Jadi gampang sekali. Nanti jadi kalau tidak tuntunannya nanti akan terlihat betapa gampangnya menjadi imam maupun menjadi khatib di sholat Idul Fitri itu. Pak Kiai, artinya seluruh runtutan kemudian detail dari pelaksanaan ini di dalam tuntunannya ini nantinya akan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat apakah melalui takmir masjid atau bagaimana? Nah, kita tentu tidak sampai ke takmir masjid. Yang menyampaikan ke takmir masjid itu kita harapkan dari perkecamatan. Jadi kita nyerahkan pada Pak Gubernur. Karena masjid di Jawa Tengah ini 40.000, Mbak. Jadi kan sulit sekali. Kalau itu kita pada Pak Gubernur sudah menyebarkan pada kabupaten kota. Nah, kabupaten kita itulah kemudian yang akan menyebarkan pada kecamatan dan kecamatan pada kelurahan atau masjid. Jadi insya Allah hitungan kita pada H-2 atau H-1 itu semua tempat sudah punya dan bisa diunduh, bisa dilihat di web. Kalau webnya webnya Pemprov sudah ada itu sudah bisa diambil. Di situ ada tuntunan khutbahnya, tausiahnya ada, tausiah tidak perlu, yang perlu ada tuntunan imam dan tuntunannya menjadi khutbah itu sudah selesai ada. Untuk agar masyarakat semakin yakin melaksanakan sholat id di rumah saja. Dasar hukum dari sholat id di rumah saja ini sebenarnya apa Pak Kiai, bisa dijelaskan? Ya, yang pertama bahwa sholat id itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnah muakkad, sunnah itu yang sangat dianjurkan tetapi anjuran. Nah, selama ini kita sudah sholat zuhur mengganti sholat Jumat. Jumat itu bukan sunnah, wajib di antara sunnah. Jadi sudah kita wajib untuk sholat zuhur di masjid, sudah kita lakukan zuhur di rumah. Nah ini itu tidak dilakukan tidak apa-apa. Namun biasanya orang kalau belum sholat id merasa puasanya belum tertutup, belum lengkap itu. Dia merasa lengkap kalau sudah puasa itu sholat id. Dia merasa bahwa kalau akan silaturahim halal bihalal baik lewat virtual maupun langsung itu kalau belum sholat id belum puas, maka sholat id. Nah, karena kita ini menghindari penyebaran COVID, yaitu dengan cara mengurangi kerumunan, maka sholat itu dilakukan di rumah. Dan ini sudah memang boleh ada tuntunannya. Yaitu bagaimana kita ini mencegah terjadinya padorot, mencegah terjadi bahaya. Jangan kita bahaya karena orang lain, jangan kita ini terkena bahaya, tetapi jangan kita membahayakan orang lain. Jadi sholat id itu berarti sekaligus sudah ada niat untuk menyelamatkan orang banyak. Ya, jadi banyak sekali orang selamat. Ya, kita baru saja membaca berita bahwa di Grobogan, Jawa Tengah kan, itu sudah turun. Tetapi kemudian naik lagi. Nah, ini karena itu memang sebetulnya ini fluktuatif. Jangan merasa dirinya aman karena ada OTG, orang tanpa gejala. Kemudian jangan merasa itu zona hijau. Hijau itu ternyata bisa berubah menjadi merah apabila terkena. Kita kan mendengar itu ada berita bahwa satu RW itu aman semuanya. Tapi Pak Ketua RW ini setelah keluar dia terkena, masuk RW-nya 28 orang kena semuanya. Sehingga ada karantina se-RW itu 88 orang itu terjadi. Ini kan ada. Jadi contoh-contoh bahwa
COVID itu begitu, karena kita tidak melihat dia. Kalau kita melihat sih bisa dideteksi. Karena kita tidak melihat dia, maka ya itu penyebarannya ternyata tanpa kita ketahui ternyata terjadi penyebaran. Mereka itu lebih baik kita berhati-hati. Agama Islam mengajarkan kita berhati-hati, mengajarkan agama kita menjaga jiwa. Oleh karena Pak itu Kiai. niatnya. Pak Kiai, pertanyaan terakhir mungkin bagaimana kemudian bila masih ada masyarakat yang masih menggelar sholat id di masjid ataupun juga di musola? MUI itu tidak bisa mengambil sanksi, tidak bisa melarang, tidak bisa mendatangkan polisi. Nah, pemerintah dalam ini mungkin kecamatan atau kelurahan itu yang akan melihat wilayahnya. Kalau ada juga yang tetap menyelenggarakan, insya Allah mereka nanti akan berikan pengamanan ketat dengan si protokol-protokol yang protokol kesehatan yang dilengkapi. Kalau ada yang menyelenggarakan. Tetapi himbauan kita karena penyelenggaraan itu berarti mendatangkan kerumunan massa, berarti itu potensi penyebarannya ada ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya memang kita ikuti anjuran pemerintah yaitu agar kita itu menghilangi kerumunan atau mengurangi kerumunan atau meniadakan kerumunan. Sholat id itu kerumunan dan kerumunannya lebih daripada sholat Jumat. Kalau Jumat itu komunitasnya ajak, tetapi kalau id ini komunitasnya itu berubah dari biasanya. Jadi ada kemungkinan ada yang mereka itu sebetulnya OTG tetapi masuk ke situ sehingga yang lain jadi kena gitu loh. Baik, terima kasih Pak Kiai telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum.